warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Dewi Santoso dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Saya ingin menjelaskan teknik analisis dalam data metode etnografi yang akan saya tunjukkan pada video berikut ini. Teknik analisis data dalam metode etnografi. Metode etnografi adalah teknik penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengkaji aktivitas interaksi dan budaya masyarakat dalam ruang digital seperti media sosial, forum diskusi, blog, dan komunitas online. Etnografi merupakan adaptasi dari metode etnografi tetapi dilakukan dalam konteks virtual. Pendekatan ini banyak digunakan dalam studi komunikasi, pemasaran digital, perilaku konsumen, dan penelitian sosial berbasis internet. Metode etnografi pertama kali dikembangkan oleh Robert Kozinets pada akhir 1990-an sebagai cara untuk memahami komunitas online. Seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan internet, etnografi menjadi semakin relevan dalam berbagai disiplin ilmu. Tahapan dalam analisis data metode etnografi memiliki beberapa tahap utama dalam analisis data yang meliputi pengumpulan data, pembersihan, dan pengolahan analisis serta interpretasi hasil. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai tiap tahap. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dalam etnografi dilakukan dengan mengamati aktivitas dan interaksi pengguna di ruang digital. Data dapat diperoleh melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, ada observasi non-partisipatif, yaitu peneliti hanya mengamati dan mencatat interaksi tanpa ikut serta dalam diskusi. Yang kedua, observasi partisipatif, yaitu peneliti ikut berinteraksi dalam komunitas online seperti memberikan komentar atau bertanya kepada anggota komunitas. Yang ketiga, scraping dan API, yaitu Application Programming Interface, menggunakan alat teknologi seperti web scraping atau API media sosial untuk mengunduh data dalam jumlah besar. Yang keempat, sumber data yang umum digunakan dalam etnografi meliputi media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Forum diskusi seperti Reddit, Kaskus, Quora, dan lain-lain. Ulasan konsumen seperti Amazon, TripAdvisor, Google Review, dan blog dan website komunitas. Yang kedua, pembersihan dan pengolahan data. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan pembersihan dan pengolahan data agar siap untuk dianalisis. Menghapus data yang tidak relevan seperti spam, iklan, atau komentar yang tidak berkaitan dengan topik penelitian. Menghilangkan duplikasi agar analisis lebih akurat, melakukan transkrip jika data berbentuk audio atau video, dan mengategorikan data berdasarkan tema, kata kunci, atau jenis interaksi, misalnya pertanyaan, keluhan, diskusi, dan lain-lain. Jika jumlah data sangat besar, proses ini dapat dibantu dengan teknik Natural Language Processing, yaitu yang disingkat NLP, untuk menyaring dan mengelompokkan teks secara otomatis. Yang ketiga, analisis data. Ada beberapa teknik yang umum digunakan dalam analisis data etnografi. Yang A, analisis tematik. Mengidentifikasi pola tema atau tren dalam percakapan online. Tema bisa muncul dari kata kunci yang sering muncul dalam diskusi. Contohnya, dalam analisis ulasan produk di e-commerce, tema yang sering muncul bisa berupa kualitas produk, harga, atau layanan pelanggan. B, analisis wacana atau discourse analysis. Menganalisis cara bahasa digunakan dalam komunitas online, melihat bagaimana makna dibentuk dalam percakapan digital. Contohnya, studi tentang bagaimana bahasa digunakan dalam komunitas gaming online atau kelompok aktivisme di media sosial. C, analisis sentimen. Menggunakan metode NLP atau analisis manual untuk mengukur apakah suatu percakapan bersifat positif, negatif, atau netral, berguna dalam studi tentang opini publik, brand perception, atau krisis komunikasi di media sosial. Contohnya, analisis
sentimen terhadap kampanye pemasaran baru sebuah brand di Twitter. D. Social Network Analysis atau yang disingkat SNA, menganalisis hubungan dan interaksi antar anggota komunitas menggunakan visualisasi jaringan atau network graph untuk memahami siapa yang berpengaruh dalam komunitas. Contohnya studi tentang siapa yang memiliki pengaruh besar dalam komunitas pecinta teknologi di Reddit. Analisis etnografi visual, menganalisis gambar, meme, video, atau emoji yang digunakan dalam interaksi digital. Berguna dalam studi budaya digital atau tren viral di media sosial. Yang keempat, interpretasi dan kesimpulan. Setelah analisis dilakukan, langkah terakhir adalah menyusun interpretasi dan kesimpulan dari hasil penelitian, mengaitkan temuan dengan teori atau konsep yang relevan. Membuat laporan atau presentasi dalam bentuk narasi, tabel atau visualisasi data, menyajikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Contoh penerapannya, pemasaran digital menggunakan etnografi untuk memahami bagaimana audiens merespon kampanye iklan di media sosial. Penelitian sosial yaitu menganalisis bagaimana komunitas online membentuk identitas dan interaksi sosial. Pengembangan produk yaitu menggunakan ulasan konsumen dari platform e-commerce untuk meningkatkan kualitas produk. Kelebihan dan kekurangan etnografi, kelebihannya akses langsung ke percakapan otentik, yaitu data yang diperoleh berasal dari diskusi alami di komunitas online. Berikutnya, biaya relatif rendah, tidak memerlukan survei atau wawancara langsung sehingga lebih hemat biaya. Analisis real time yaitu bisa langsung meneliti tren atau topik yang sedang berkembang dan mampu menjangkau komunitas yang sulit diakses secara offline. Kekurangannya masalah etika yaitu harus memperhatikan privasi pengguna, terutama dalam komunitas tertutup. Data bisa bias, tidak semua orang di internet aktif berdiskusi sehingga hasil analisis bisa kurang mewakili populasi umum. Tantangan dalam analisis data besar membutuhkan alat bantu teknologi seperti NLP atau machine learning untuk mengolah data dalam jumlah besar. Kesimpulannya, etnografi adalah metode penelitian yang kuat untuk memahami perilaku dan budaya digital dengan teknik analisis seperti analisis tematik, analisis sentimen, dan analisis wacana. Etnografi dapat memberikan wawasan mendalam tentang tren digital dan interaksi dalam komunitas online. Namun, penelitian ini juga memiliki tantangan, terutama dalam aspek etika dan analisis data dalam skala besar. Materi ini sangat berguna dalam bidang pemasaran digital, penelitian sosial, dan kajian budaya internet, terutama di era di mana interaksi manusia semakin banyak terjadi di dunia maya. Saja video yang bisa saya tampilkan, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.